Saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang telah bergabung untuk mengikuti rapat koordinasi dosen koordinator dan dosen pembimbing akademik. Telah hadir bersama-sama kita Bapak Ibu Ketua, Ibu Dr. Kusumaning Tuti, Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Sparta, dan Bapak Ibu Kaprodi dan Seprodi, serta Bapak Ibu dosen koordinator. Sebagai pembuka, mari kita simak bersama-sama sambutan Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaning Tuti. Kepada Ibu, waktu dan ruang saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Indonesia Banking School, Pak Sparta, Ibu Nuri, para kepala prodi, Ibu Wiwi, Idawati, Pak Erik Jaya, Pak Bambang Budiana, dan para sekretaris prodi, Ibu Will, Ibu Meta, dan Ibu Puspita, serta Bapak Ibu sekalian, para dosen pembimbing akademik, dosen koordinator mata kuliah, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayatnya kita dapat bertemu secara online dalam pertemuan dengan para dosen pembimbing akademik dan dosen koordinator mata kuliah Indonesia Banking School. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tertera dalam pedoman akademik IBS, pembimbing akademik atau PA adalah dosen yang ditunjuk oleh IBS untuk melaksanakan kegiatan perwalian. Perwalian dilakukan dalam rangka pengisian AFRS untuk pembuatan kontrak akademik yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh IBS. Perwalian adalah kegiatan konsultasi antara PA dan mahasiswa di bawah bimbingannya. Kegiatan perwalian meliputi kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran, dan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan soft skill. Sementara itu, dosen koordinator mata kuliah adalah dosen tetap IBS yang menguasai mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya. Dosen koordinator adalah dosen yang mampu membuat silabus, RPS, dan SAP mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dosen koordinator memiliki penguasaan dan latar belakang ilmu serta pengalaman yang memadai terkait dengan mata kuliah yang dikoordinirnya. Maksimal mata kuliah yang dikoordinasi adalah 3 mata kuliah, namun dalam kondisi tertentu, Wakil Ketua 1 bidang akademik dapat mempertimbangkan memberikan lebih dari 3 mata kuliah. Dosen koordinator memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengevaluasi silabus RPS dan SAP, mengusulkan kepada ketua program studi mengenai dosen pengganti permanen dan sementara, mengganti soal ujian dari dosen pengampu, menyeleksi usulan soal dari dosen pengampu, mengusulkan pembelian buku referensi mata kuliah yang dikoordinir kepada ketua program studi, mengusulkan nama dosen tamu mata kuliah kepada ketua program studi. Dosen koordinator juga memiliki tanggung jawab mengkoordinir dosen pengampu, membuat laporan evaluasi, dan monitoring pelaksanaan perkuliahan.
serta menyampaikan silabus RPS dan SAP yang telah disusun kepada Kepala Program Studi. Bapak Ibu sekalian, dengan akan diberlakukannya kurikulum 2020 yang baru, maka saya menganggap pertemuan ini amat penting karena terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan dengan berlakunya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kurikulum kini berdasarkan pada capaian pembelajaran atau CPL yang terdiri atas komponen sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Demikian sebagai kata pembuka singkat saya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selain senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu. Bapak Ibu sekalian, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan daftar dosen-dosen koordinator semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dan juga untuk berkoordinasi mengenai kewajiban serta tanggung jawab dosen koordinator dan MPA. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung pada acara inti, yaitu pengarahan Wakil Ketua 1 oleh Bapak Sparta. Pada Bapak Sparta, waktu dan ruang kami persilakan. Mbak Puspita, Mbak Meta, dan Mbak Wil, dan juga teman-teman dosen, dosen PA, dosen koordinator. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Terima kasih. Jadi peran Bapak Ibu luar biasa sekali dalam membantu Prodi dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu saya mau sedikit refreshing ya, untuk memberikan mengingat kembali kepada Bapak Ibu yang selama ini kita sudah kenal mungkin ya, sudah kenal, tapi saya hanya merefresh saja. Ada beberapa hal, sebagian sudah disebutkan oleh Bu Titu tadi di dalam ketentuan SK 292 ya. Jadi ada dua sekarang, biasa kalau sebelumnya kan kita suka pisah, rapat koordinasi PA sendiri, rapat koordinator sendiri. Sejak semester lalu ya, itu kita gabung. Biasa kita pisah harinya. Jadi nanti saya akan bahas pertama itu dasar hukum, kemudian dosen bimbing akademik, dosen seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita lihat dasar hukumnya lah di internal kita. Kalau secara keseluruhan kan itu adalah Undang-Undang PT yang sama SNPT ya, proses pembelajaran. Tapi kita sudah punya juga, mungkin sebagian teman prodi sudah tahu, itu nomor 392 Cap STY BS 8/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Ini sudah 6 tahun lebih ya, hampir 6 tahun. Mungkin nanti kita perlu revisi tahun depan atau kapan ya. Dan ada dua butir ya di situ yang terkait dengan dosen PA, itu butir 21 itu terkait dengan pembimbing akademik. Kemudian butir 24 itu terkait dengan dosen koordinator ya. Pertama, pembimbing akademik, kita lihat evaluasi tugas dan tanggung jawab informasi terkait dengan dosen PA ya. Ini evaluasi mungkin nggak ada. Jadi evaluasi gini, selama ini di semester lalu kita pembimbing akademik itu kan sering tatap muka sama mahasiswa. Itu awal semester genap ya, tatap muka. Kemudian juga di tatap muka itu berkomunikasi juga bagaimana rencana evaluasi dari kinerja pelajar dari mahasiswa dibimbing Bapak Ibu, kemudian bagaimana rencana ke depan ya, kita berikan target dan sebagainya. Itu konsultasi sifatnya dengan akademik ya. Itu sudah kita lakukan.
Nah, namun sekarang karena proses pandemik ini, saya harapkan nanti konsultasi itu melalui online ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kasih jadwal kepada mahasiswa PA-nya itu kapan hari konsultasi. Jadi misalnya tentukan hari apa, nanti semua mahasiswa PA mungkin itu dibagi beberapa kali pertemuan itu ya. Karena kalau Bapak Ibu punya mahasiswa 30 orang kan nggak mungkin 30 orang satu Zoom, mungkin nggak efektif juga, karena ada beberapa mahasiswa juga kadang malu mengungkapkan masalahnya kalau rame-rame gitu. Nah, ketentuan pimpinan akademik itu sebenarnya kita lihat seperti disampaikan tadi, dosen PA adalah dosen tetap IBS ya, ditetapkan oleh Wakil 1. Jadi tidak boleh dosen tetap. Kemudian pengangkatan PA per semester dituangkan dalam bentuk SK Ketua IBS. Nanti ada ketua dulu per semester, sekarang per tahun ya. Ini dulu kan per semester. Sekarang per tahun. Kenapa per tahun? Karena perubahan dari anggota mahasiswa per dosen itu biasa setiap tahun. Itu pada saat mahasiswa baru masuk gitu. Mahasiswa baru masuk, sehingga kita atur lagi kepada siapa mahasiswa baru itu dosen PA-nya, sehingga daftar mahasiswa dosen PA itu berubah lagi, kita bikin SK baru lagi. Biasa nanti kita sampaikan mungkin mulai kita itu di pertengahan September 2020 ini. Kemudian di jumlah mahasiswa bimbingan lah minimal 30. Minimal 30. Kenapa minimal 30? Waktu itu dosen kita kan dihitung, misal waktu itu kalau dia ada 1.000 orang, dosen kita 38 orang, itu rata 30-an. Jadi kalau ada dosen yang masa PA-nya 20 orang, berarti nanti ada yang dapat 40, 45. Kita ratakan 30 ya. Tapi kalau bisa juga dalam kondisi khusus bisa juga mahasiswa PA sudah Bapak Ibu mungkin bisa 25, 27 ya. Kalau mahasiswa melakukan kegiatan pembimbingan adalah mahasiswa yang teraktif terdaftar semester berjalan. Kalau nggak aktif berarti tidak dilayani PA-nya. Kecuali kalau dia mau konsultasi, mau aktif lagi ya, itu bisa PA memberikan advice kepada mahasiswa tersebut. Jadi setiap awal semester PA harus menetapkan jadwal pembimbingan akademik. Nah ini juga kita harapkan dosen-dosen PA itu melakukan memberikan jadwal ke mahasiswa, jadwal ketemu. Jadi kalau bisa biasanya selama ini kita kalau ketemu mahasiswa PA itu kan di awal semester. Tapi bisa juga Bapak Ibu bikin jadwalnya bisa sebulan sekali, seminggu sekali, ada jadwalnya. Ya mau meskipun mahasiswa nggak datang, penting kita punya jadwal, kasih tahu ke mahasiswa itu. Dan PA yang tidak berada sementara waktu di kampus karena tugas lain, maka fungsi bimbingannya diserahkan kepada kepala program studi. Ini sering terjadi. Ya. Kemudian juga dosen PA yang meninggalkan tugas selama 6 bulan atau lebih, tugasnya sebagai PA digantikan dosen lain. Berdasarkan ketetapan Wakil 1, sesuai dengan usulan kepala program studi terkait. Dan setiap akhir semester, PA membuat laporan yang membuat perkembangan masalah akademik dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah akademik tersebut untuk setiap mahasiswa bimbingannya. Laporan harus disampaikan kepada kepala program studi. Ini laporan ini selama ini belum begitu efektif berjalan ya, Kenapa? Karena di dalam laporan MONEF pun juga tidak rutin juga dibuat di prodi itu, laporan monitoring evaluasi ya. Karena tidak pernah juga mungkin di KPM-nya juga belum ada tekanan juga ke prodi harus bikin laporan MONEF itu. Ya, jadi kalau di KPM menekankan prodi bikin MONEF, mungkin prodi bikin MONEF juga untuk yang PA itu. Sehingga ini administrasi ini perlu disempurnakan, implementasi perlu disempurnakan di masa depan. Kemudian setiap awal semester berjalan, kepala program studi melakukan evaluasi kinerja PA sebagai dasar dalam pengajuan perubahan mahasiswa bimbingan untuk setiap PA. Ini sudah dilakukan oleh prodi, cuman belum terformalkan mungkin ya. Tidak ada laporan tertulisnya yang khusus untuk ini. Mungkin laporan tulis prodi itu mungkin gabung dengan laporan-laporan lain pada saat rapat Wakil 1 ya. Nah, tugas pembimbing akademik itu pertama menyediakan waktu konsultasi. Itu harus diberikan waktu ya kepada dosen PA-nya. Kalau sekarang kan waktu konsultasi itu bisa melalui Vicon kan, Vicon.
ke depan juga lebih mudah melakukan konsultasi dengan mahasiswa PA. Dan mengarahkan dan membantu mahasiswa dalam pengisian KRS. Jadi mohon juga dicek persyaratan mata kuliah, ya mata kuliah. Jadi mungkin sekarang ini diserahkan pada sistem. Di sistem kita itu otomatis kalau dia ngambil mata kuliah A, pasti sistem akan ngecek apakah dia lulus dengan mata kuliah B. Kalau enggak, berarti sistem akan memblok. Kalau dulu kan sistemnya semi manual gitu, semi manual. Kadang diblok, kadang enggak gitu. Jadi banyak yang lolos. Dan juga untuk yang mahasiswa sore kadang kan tidak menggunakan sistem persyaratan ini, kadang karena paket ya, jadi persyaratan juga nggak berlaku juga di sore. Dan perhatian untuk mahasiswa dengan IPK di 2,75. Ini juga penting bagi dosen PA supaya bisa pro itu mendeteksi permasalahan-permasalahan dari mahasiswa yang IPK di bawah 0,75 sehingga kita bisa melakukan pemanggilan ke mereka. Jadi IPA itu cukup melaporkan, mungkin laporannya dalam bentuk setiap akhir semester ya, Soalnya Polri dapat juga informasi ini, tidak hanya dari kalau secara kuantitatif ya, Polri dapat data dari BAK. Mahasiswa di bawah 2,75 itu siapa dosennya. Tapi secara kualitatif informasi banyak dari dosen PA. Jadi dosen PA itu mengetahui bagaimana record dari mahasiswa bersangkutan, mulai dari jarang masuk, kemudian juga mahasiswanya ada masalah di luar akademik, masalah keluarga, masalah dengan dosen. Kadang dosen PA lebih tahu pada prodi. Dan mengisi berita acara perwalian sebagai dokumen PA terkait dengan akreditasi. Akreditasi. Membuat laporan agak akhir semester kepada keprodi ya. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan juga kepada dosen PA adalah itu persyaratan kelulusan wisuda perlu disampaikan ke mahasiswa PA-nya. Jadi dari sekarang diingatkan angkatan 2016 dan 2017 karena yang wisuda itu sekarang kan angkatan 2016. Kemudian 2017 angkatan itu akan sudah tahun depan. Itu diingatkan ke mahasiswa PA-nya mengenai persyaratan sertifikasi kompetensi. Karena mahasiswa itu pada saat mau wisuda baru dicek sertifikatnya ternyata masih kurang. Itu sering ada nggak banyak, sekitar 10% ada seperti itu. Dan perubahan kurikulum, kita tahu sekarang ada 4 kurikulum yang berlaku, 2016, 2017, 2018, 2020 kurikulum. Ada 4 kurikulum. Nah, dalam masing-masing kurikulum itu ada beberapa yang mata kuliah berbeda. Jadi harus hati-hati juga. Nah, biasa kalau di sistem kita itu kalau mahasiswa 2016 pasti dia menyampaikan mata kuliah yang terkait dengan kurikulum 2016. Nggak mungkin salah biasanya. Kemudian kalau 2017 pasti dia menyampaikan mata kuliah terkait dengan kurikulum 2017. Jadi masalah sekarang ini adalah kalau seandainya mata kuliah 2016 itu tidak ada lagi di kurikulum 2020, 2018, 2017. Maka si PA bisa menghubungi prodi untuk kelanjutan dari kalau ada mahasiswa nggak lulus ya, kelanjutan dari perkuliahan dari mata kuliah itu. Apakah dibuka kelas khusus ya, apakah dibuka semester pendek dan sebagainya. Terus registrasi KRS ya, tolong juga disampaikan kepada mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa angkatan 2016, 2017, 2018 mungkin ada persyaratan khusus terhadap mata kuliah yang mau diambil. Tapi kalau mahasiswa angkatan 2020 kan paket. Jadi biasanya langsung diisi di BAK dan nanti dia minta ke bagian PA untuk verifikasi. Kemudian mahasiswa aktif. Nah, sebagian besar saya sampaikan juga saat sekarang sudah banyak mahasiswa yang berkurang karena pengunduran diri. Jadi mungkin Bapak Ibu Indonesia PA mungkin kaget ada berapa mahasiswa Ibu langsung menghilang dari daftar mahasiswa PA-nya. Lalu ada, sekarang kok nggak ada. Itu karena mengundurkan diri. Jadi begitu mengundurkan diri, biasanya di sistem langsung mendelete namanya dan di nama mahasiswa PA Ibu mungkin udah nggak ada lagi mahasiswanya. Ya. Dan sekarang itu kita sudah sampai pada tahap di mana tinggal 33 orang lagi yang non-aktif itu lagi proses. Jadi sekarang udah pemanggilan kedua, mungkin minggu depan udah ketiga,
Jadi akhir Agustus ini sudah jelas berapa orang yang mengundurkan diri. Mungkin dari 33 orang itu yang mengundurkan diri itu mungkin lebih banyak, mungkin sekitar 70% ada. Sisanya 30% masih ingin melanjutkan diri, tapi baru perkiraan sementara karena setiap dipanggil yang datang hanya 3, 5, atau 6 orang. Banyak nggak datang. Jadi kalau nggak datang selama 3 kali, mungkin-mungkinan kita proses sebagai mengundurkan diri. Dan untuk tujuan akreditasi, mohon kiranya mengisi laporan berita acara konsultasi di kampus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu konsultasi melalui Vicon, kita harapkan sambil Vicon Bapak Ibu juga buka e-kampus ya, buka e-kampus sambil di-share di Vicon-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu ketik mengenai berita acara konsultasi, misalnya bagaimana kerja akademik selama semester genap kemarin. Kemudian rencana ke depan berapa target IPK-nya, apa harus diperbaiki dalam pembelajaran dan mengatasi masalah akademik selama ini. Dalam laporan berita acara konsultasi digunakan oleh bagian keuangan dan PHK untuk menghitung honor dosen bimbing PA. Jadi PA itu kan sebelum dihitung honornya di bagian akademik dia lihat itu apakah dari misal Bapak Ibu memperoleh mahasiswa bimbingan ada 30 mahasiswa. Dari 30 mahasiswa itu yang keisi berita acara hanya 3, berarti 3 orang yang dibayar itu. Seperti itu itu belakang hitungnya. Ya. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu ketemu sama mahasiswa konsultasi hari ini. Nah konsultasi itu walaupun Bapak Ibu nggak buka di kampus, tapi setelah pertemuan bisa Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu ceritakan permasalahan di berita acara tersebut. Nanti kan berita acara itu sampaikan ke mahasiswa secara notification ke email mahasiswa. Kalau mahasiswa setuju nanti berarti nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan dosen PA kita minta bantu juga ya. Berlakunya sipil dan PIN ya. Di sipil itulah sistem verifikasi ijazah secara online sipil. Dalam PIN itu penomoran ijazah nasional. Jadi sistem ini sudah mulai di set up awal tahun ini. Dan mulai berlaku Desember 2020 ya. Karena kita wisuda November, berarti terakhir mahasiswa yang wisuda sekarang bisa nggak pakai PIN ya. Karena wisudanya November 2020. Tapi itu mahasiswa yang sudah tahun depan, maka dia harus menggunakan PIN ya. PIN. Nah PIN itu syaratnya apa? Nggak boleh masa studi lebih dari 7 tahun. Kalau lebih 7 tahun terpaksa lakukan pemutihan ya. Jadi PIN itulah nomor unik yang terdiri dari 14 digit angka berupa kode prodi. Jadi depannya ada kode prodi dan tahun kelulusan, nomor urut mahasiswa. Siapa yang bikinnya adalah Dikti bikin. Jadi bukan dari IBS dulu kan nomor ijazah itu dari IBS yang buat. Kita bikin nomor ijazah. Nah, ke depan ini bukan IBS yang bikin nomor itu sama seperti kita minta buku ISSN, buku ISBN. Nah, itu nomor 1 di dunia. Ini juga sama. Dan penomoran ijazah nasional juga penomoran ijazah nasional per Desember tahun 2000 wajib diterapkan ya. Nah, kemudian penomoran ijazah nasional itu ada 3 penjelasan prosedur dan persyaratan. Persyaratan begini. Jadi sejak mahasiswa itu sudah mulai mendapatkan SKS 24 SKS itu sudah bisa didaftarkan gitu. Sudah bisa didaftarkan nomor PIN-nya. Jadi misal contoh sekarang itu mungkin BAK itu sudah mulai mendaftarkan nomor PIN untuk mahasiswa angkatan 2019 ya, 2019 sudah bisa daftarkan 2019 ya. Akhir tahun ini bisa daftar 2019. Kemudian 2018, kemudian 2017. Jadi tugas BAK ini cukup banyak juga pekerjaannya. Jadi untuk ke depan itu bisa mendaftarkan nomor PIN untuk mahasiswa 17, 18, 19. Karena 2016 kan nggak usah didaftarkan karena tanpa PIN, karena wisuda mau tahun 2000 November 2020. Tapi kalau ada 2016 wisuda tahun depan, nah itu sudah didaftarkan nomor PIN, itu PIN nomor induk nasional. Kalau nggak itu nggak bisa di wisuda ya, sudah. Jadi itu harus harus ada pakai PIN ya. Kemudian program studi harus terakreditasi. Jadi kita sudah akreditasi, kemudian nominal, kemudian kalau IPK untuk jenjang S1 2,0 minimal ya. Jadi kalau IPK S1 itu minimal 2. Kalau profesi dokter itu 3 IPK-nya minimal. Satu profesi itu apakah termasuk juga S2 kita miliki? Kalau profesi dokter 3 minimal. Kalau kita
IPK-nya harusnya minimal 3 sih, S2 itu ya. Minimal telah menempuh jumlah SKS D1 12, D2 48, D3 84, D1 120, ya 120 sorry. Ini 120 sudah bisa daftarkan. Ya. 120 bisa berdaftarkan. Profesi 12, magister 12. Jadi kalau magister itu S2, kalau 12 berarti di semester 2 udah bisa daftarkan untuk PID. Kalau 120 itu di semester 6 kayak. 6 kan satu tahun itu 20 kalau yang semester 2 di semester 6 bisa daftarkan. Di semester 6 awal semester 7 bisa daftarkan PID-nya. Nah, kemudian kita lihat mengenai data yang ada selama ini mungkin sebagian dosen sudah tahu juga, mungkin bagi Bu Titu mungkin baru tahu ya, atau sudah tahu sebelumnya. Tapi belum kita lihat kembali, bahasa di luar sudah IPS itu sejak tahun 2014, 2019 cenderung naik. Jadi 114, 148, turun 119, naik paling tinggi itu tahun 2018, 252. Kemarin 248. Nah, tahun ini kita belum lihat nih sampai seberapa kira-kira jumlah wisuda. Jadi paling tidak jumlah wisuda ini kalau kita perhatikan itu sekitar 200 sampai 260 jumlah wisuda itu. Minimal itu mungkin 225 wisuda tahun ini. Termasuk untuk S1 pagi, S1 sore, sama S1 S2 MM ya. Dan juga yang berikutnya adalah itu IPK rata-rata wisuda itu. Jadi selama IPK rata-rata wisuda ini itu rata-rata udah di atas 3,4 ya. Jadi tahun 2014 3,15, 3,2, 3,27, 3,4. Lebih tinggi itu 2014, 18 ya, 3,47. Kemarin 3,4. Nah, tahun ini kalau saya lihat dari perkembangan IPK mahasiswa itu meningkat ya. Kemungkinan lebih tinggi pada ini. Ya, mungkin di atas 3,4 IPK rata-rata wisudawan. Jadi karena saya lihat dari data mahasiswa itu jumlah IPK angkatan 2016 ini yang sudah tahun ini di atas 3 itu 70% jumlah IPK di atas 3. Itu rata-rata 3,2, 3,3, 3,5, bahkan ada 3,99 IPK-nya. Jadi pikiran saya kemungkinan akan naik dari di atas 3,4. Nah juga di S2MM juga IPK juga cukup tinggi sih rata-ratanya. Nah, program untuk bagi terkait dengan pendidikan akademik ini pertama nanti kita akan melakukan pertemuan dengan orang tua dan mahasiswa IPK di bawah 2,75. Jadi nanti program studi Kaprodi, 3 Kaprodi nanti bikin acara memanggil mahasiswa biasanya di semester ganjil itu pada minggu ketiga semester ganjil. Berarti sekitar awal minggu keempat atau minggu ketiga September tahun ini. Jadi tentu saja ini Vicon. Vicon mungkin mudah-mudahan peserta lebih banyak ya. Jadi nanti kita akan deteksi dari data BAK di Mbak Dian berapa jumlah mahasiswa IPK 2,75. Dari data statistik sih 2,75 itu mungkin semakin berkurang jumlahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sejak kita melakukan memanggil nonaktif. Jadi ada sekitar berapa mungkin hampir 200 orang lebih sudah kita delete nama-nama karena mengundurkan diri. Sehingga jumlah IPK 2,5 mungkin agak berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Waktu kita panggil mahasiswa tahun 2019 tahun lalu. Dan yang kedua kita tetap memonitor mahasiswa nonaktif ke depan itu walaupun masih sedikit, tapi akan bertambah juga karena setiap semester itu mahasiswa nonaktif akan selalu bertambah. Karena setiap angkatan itu ada aja yang tidak mendaftar ulang, apalagi sejak COVID ini kemungkinan mahasiswa nonaktif mungkin agak naik ya, naik dibandingkan dengan semester sebelumnya. Nanti kita cek lagi, mungkin kita tahu nonaktif itu setelah tambahan nonaktif kita tahu setelah minggu kedua dari bulan September atau minggu ketiga pasti nonaktif berapa. Karena nanti yang kedua jalur deskripsi itu tetap kita monitor ya, dan untuk kurikulum 2018 kita sudah siapkan mata kuliah pengganti skripsi dan kita tahu selama ini belum ada satupun mahasiswa yang ngambil jalur deskripsi. Karena banyak mahasiswa ternyata tidak minat dengan skripsi, tapi ada satu kemarin ini yang anak sore ya, mengambil jalur skripsi, tapi masih dalam proses ya. Karena walaupun jalur skripsi dia harus registrasi, misalnya skripsi di semester sekarang harus ganjil depan daftar, ganjil 2020 daftar skripsi, ambil mata kuliah.
Dan 6 bulan harus lulus, kalau lulus ulang lagi itu mata kuliah itu. Dan ada ujian komprehensif. Jadi kalau jurnal skripsi harus pakai ujian komprehensif, tapi kalau jurnal skripsi harus pakai ujian sidang skripsi. Kemudian di prodi sekarang berusaha efisiensi dalam pengolahan pembelajaran, seperti misalnya jumlah dosen tidak tetap itu berkurang drastis ya. Mungkin hanya tinggal 19 orang. Dosen tetap tahun lalu mungkin masih hampir 40 ya, 40 orang, 39 sampai 40 orang. Waktu di tahun 2016 lebih banyak lagi ya. Nah, sekarang berkurang drastis sehingga nanti itu akan ditingkat terus ya efisiensi itu. Nah, dosen koordinator mata kuliah nanti kita lihat evaluasi tugas dan tanggung jawab informasi tingkat terkait dengan PA. Ya. Nah, evaluasi dosen koordinator selama inilah kalau kita lihat yang jadi sebagian dosen koordinator itu melaksanakan rapat ya, rapat misalnya paling tidak rapatnya ada satu yang bersama-sama, itu nanti pertemuan tanggal 27 Oktober. Tapi karena ini sifatnya Vicon ya, mungkin Bapak Ibu koordinator mungkin rapatnya itu melalui Vicon ya. Nanti tolong diisi formnya Bapak Ibu ya, karena itu penting bagi prodi sebagai dasar bukti Bapak Ibu melakukan rapat koordinasi. Jadi ada beberapa dosen rapatnya melalui WA nggak ada masalah, WA melalui Vicon nggak ada masalah, tapi dituangkan dalam bentuk dokumen rapat itu. Itu tahu kita rapat, misalnya rapat sebelum awal semester rapatnya lah evaluasi RPS ya, apakah silabus ya, apakah ada perubahan, kemudian seperti misalnya referensi, kemudian apakah ada perubahan mengenai metode pembelajaran, tugas dan sebagainya. Atau sifat ujian bisa juga. Awal sebelum UTS ada rapat lagi, merapat mengenai menentukan soal ujian, materi ujian UTS. Kemudian di UAS ada lagi rapat koordinasi terhadap anggota dosen pengampu, itu rapat mengenai persiapan UAS. Soal-soalnya, materi ujian, kemudian juga sifatnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada 4 rapat. Rapat terakhir evaluasi pembelajaran 1 semester. Nah, ini yang banyak digunakan, sangat penting bagi prodi untuk melakukan MONEF, laporan monitoring evaluasi terkait dengan pembelajaran. Salah satunya adalah dari dosen koordinator. Kalau dosen koordinator nggak menyampaikan laporan akhir evaluasi, prodi nggak tahu masalahnya secara keseluruhan. Ya, dia nggak bisa rekap. Paling common sense aja, kira-kira aja. Kalau ditanya, nggak punya data ke prodi itu ya. Udah kewenangan dosen koordinator mata kuliah. Ini sebagai ketentuan yang berlaku di nomor 392 tadi, itu dosen koordinator MK itu punya kewenangan untuk menyusun dan mengevaluasi RPS. Itu dosen koordinator. Jadi koordinator ini sebenarnya adalah tangan kanannya prodi untuk dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di IBS. Jadi kalau prodi itu punya program peningkatan kualitas pembelajaran IBS, maka harus banyak konsultasi dengan dosen koordinator. Kedua, mengusulkan dosen pengganti permanen dan sementara kepada Kaprodi untuk di wakil 1. Jadi ini pernah terjadi ya, misalnya dosen itu sakit ya, sudah berjalan 4 minggu dan sakit. Nah itu berarti pengganti harus permanen, sehingga dosen koordinator mengusulkan kepada Kaprodi. Nah selama ini prosedur seperti ini nggak jalan kadang-kadang di sana aja nggak ada dokumennya gitu ya. Makanya KPM harus bisa melihat seperti ini. Benar nggak prosedurnya? Ada nggak pengganti permanen? Permanen gimana? Ada usulan di dosen koordinator nggak? Dicek oleh KPM gitu ya. Dan ketiga, menyeleksi usulan soal dari dosen pengampu untuk kelas paralel ya. Jadi seleksi usulan soal dari dosen pengampu untuk kelas paralel. Dan yang keempat, mengusulkan pembelian buku referensi kepada Kaprodi. Nah ini mungkin saya lihat dari perkembangan pembelian buku agak terjadi penurunan ya. Mungkin 2 tahun lalu turun, terus sekarang turun ya pembelian buku, dan apalagi di S2 itu turun juga itu. Jadi mungkin sekarang kita nanti di minggu depan ya kepada Bapak Ibu dosen koordinator kita ada acara dengan penerbit buku ya. Acara nanti mohon dosen koordinator hadir semua di situ. Nah, penerbit itu akan menyampaikan buku-buku terbaru, isi buku itu apa, jadi review dari buku mereka tahu, kemudian dipakai untuk mata kuliah apa saja, itu akan lakukan minggu depan itu. Kemudian mengusulkan nama dosen tamu mata kuliah kepada Kaprodi. Jadi
guest lecture itu nanti dari dosen koordinator musuh ke prodi. Ya. Guest lecture itu beda sama kuliah umum. Kuliah umum sifatnya materi adalah yang sifatnya umum ya, integrasi beberapa mata kuliah ada juga. Tapi kalau seandainya di dosen tamu adalah biasa di setiap mata kuliah itu ada topik-topik yang perlu dosen praktek menjelaskan. Jadi misalnya di RPS yang ketiga ada topik A. Nanti dosen tamu itu topik-topik A itu diajarkan di dalam kita panggil. Jangan sampai terjadi misalnya dosen tamu di minggu 4 itu topiknya adalah B. Tapi dosen tamu suruh ngomong tentang A, itu nggak benar. Karena dulu tuh saya jadi Kaprodi pernah dicek oleh asesor itu. Pak, dosen tamu itu gimana Pak prosesnya? Katanya. Kapan dia mau masuk? Minggu keempat dicek itunya, silabusnya. Materi apa? Benar ini? Iya Pak, benar materi yang keempat itu dibahas oleh dosen tamu. Kenapa dipanggil dosen tamu? Kita tahu karena materi itu perlu aplikasi praktek, dan perkembangan praktek, dan perkembangan peraturan. Nah, dosen-dosen ini boleh nambah wawasan juga dosen tamu itu. Jadi itu bisa diterima dari penjelasan kami itu dari asesor ya, asesor. Jadi alhamdulillah selama ini akademik itu nggak ada masalah di asesor nggak pernah masalah ya sejak rotasi pertama 2006 ya sampai sekarang nggak ada masalah mengenai akademik ya. Nah kemudian juga tanggung jawab dosen koordinator. Dosen koordinator itu seperti dalam ketentuan berlaku itu menyampaikan RPS kepada Kaprodi. Ya. Nah sekarang kita minta tolong kepada dosen koordinator untuk membantu Kaprodi dalam menyusun RPS. RPS untuk mata kuliah kurikulum 2020. Kalau mata kuliah itu sama dengan kurikulum 2018, maka RPS itu juga dipakai untuk angkatan 2019. Dan kalau mata kuliah itu sama di kurikulum 2017, maka RPS itu nanti juga dipakai oleh mahasiswa angkatan 2017. Ya. Tapi kalau mata kuliah itu hanya ada di 2020, berarti angkatan sebelum kan tidak ngambil mata kuliah itu. Ya, jadi nanti Kapolri yang para dosen koordinator ditugasi untuk nyusun RPS minta tolong kami kepada Bapak Ibu ya. Itu betul-betul mata kuliah yang kesepakatan dengan dosen pengampu ya. Dan mohon juga kalau tidak ada perubahan paling tidak perubahannya ada di segi metode pembelajaran ya, kemudian tugas-tugas, kemudian periode RPS-nya itu disampaikan juga di situ. Kita mengadakan rapat koordinasi 4 kali. Di awal semester, kemudian di sebelum UTS, sebelum US, dan di akhir semester untuk evaluasi satu semester itu apa aja yang harus dilakukan perubahan dan sebagainya. Kita melakukan koordinasi dengan Kaprodi terkait dengan kehadiran mengajar dan keterlambatan menyampaikan nilai ujian. Jadi ini juga terkait dengan dosen koordinator itu semestinya ya. Dia monitoring juga dosen pengampu di bawah dia. Misalnya koordinator mata kuliah A, ada 3 dosen mengajar. Nah, dia juga harus monitoring dosen yang 2 lagi itu apakah nilainya sudah dikumpulkan atau enggak. Kalau belum, minta tolong dosen koordinator WA dosen pengampu yang di bawah Bapak itu supaya mereka menyampaikan nilainya. Biasa dia lebih segan dosen koordinator. Kalau dosen koordinator nggak segan, berarti Kaprodi yang WA dia, WA dosen itu. Kalau staf WA bisa dicuekin lah. Misal Mbak Pur yang WA dosen, biasa dosennya ketawa aja. Tapi kalau Kaprodi yang menghubungi dosen minta supaya nilai ujiannya segera disampaikan, biasa buru-buru. Terutama dosen tidak tetap ya, tetap masih buru takut nanti ke depan nggak dipakai lagi. Tapi kalau dosen tetap biasanya nggak juga sih ya, nggak juga buru-buru, kadang malah dicuekin juga ya. Dan yang 4, menyampaikan hasil review kinerja anggota dosen pengampu kepada Kaprodi ya. Jadi review, nah ini gunanya setiap rapat itu Bapak Ibu dosen koordinator menyampaikan dokumennya kepada Kaprodi. Nanti Kaprodi akan merekap itu, kemudian lebih tahu permasalahan di lapangan. Kalau enggak itu susah Kaprodi itu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kualitas. Bisa contoh tadi sampaikan Bu Ila misalnya kan, dosen yang ngajar apakah sudah sesuai dengan silabus sebelum atau PS. Misal dulu pernah terjadi ada dosen ngajar sampai UTS itu materi nggak sesuai dengan silabus. Terus saya sampaikan ke Prodi, tolong segera diganti dosennya. Jadi UTS jangan dipakai lagi. Nggak sesuai dengan silabus. Ada satu dosen terjadi selama ini, ya kebanyakan sesuai silabus ya, sesuai silabus. Nah,
Sekarang penanganan gimana? Penanganan ya terpaksa Kaprodi sama wakil satu menangani. Harus kan KPM terlibat juga itu. Dia membuat laporan kalkulasi dan monitoring pelaksanaan perkuliahan setelah rapat koordinasi keempat kepada Kaprodi. Dan hadir saat UTS dan US pada mata kuliah dikoordinir ya. Ini Ibu Tridam ini dulu kan pernah jalan itu ya. Jalan, jadi setiap dosen koordinator itu pada saat mata kuliahnya diujikan harus hadir itu, harus hadir. Tapi akhir-akhir ini nggak ada sila itu, nggak ada lagi itu. Jadi kalau ada soal yang salah, ketik segala macam, akibatnya apa? Yang si pengasuh ujian itu bilang ke mahasiswa gini, udah bikin aja padanya. Kalau dulu kan masih sempat tuh yang pengawas itu menelpon dosen koordinator. Nah sekarang mungkin agak kurang itu, nanti akan saya ingatkan lagi dosen kepada pengawas ujian kalau ada mahasiswa nanya soal, telepon hubungi koordinator. Koordinator waktu bikin soal. Kemudian juga dosen koordinator kita harapkan juga hadir saat ujian itu hadir. Ya paling datang lah, misalnya begitu ujian dimulai datang, nanti mau berakhir datang juga ya. Atau stay di kampus. Atau kalau enggak HP-nya jangan dimatiin saat mata kuliah diujikan, jangan dimatiin HP-nya karena suatu waktu bisa telepon oleh pengasuh ujian HP-nya itu ya. Karena ada banyak juga, dulu pernah ada ujiannya mata kuliah A, tapi soalnya mata kuliah B, ada dulu pernah terjadi sekali. Ya. Mata kuliah B diujikan, terpaksa dirubah lagi soalnya. Ya. Nah itu kan butuh dosen koordinator ada stay untuk menampung informasi ujian itu. Ya. Kemudian evaluasi semester genap 2019 ini ya. Jadi pelaksanaan rapat koordinasi ya kalau kita lihat itu kita mohon sekali kepada Bapak Ibu ya supaya rapat koordinasi sampai 4 kali lah ya. Selama ini kan hanya berjalan 1 kali aja yang formal. Memang rapat kedua ketiga Bapak Ibu rapat ada melalui WA, melalui itu, tapi dokumennya mungkin nggak ada, hanya dokumennya rapat yang pertama aja. Minimal 1 soal menggunakan bahasa Inggris. Ini juga hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu. Kemudian untuk yang soal kelas bahasa Inggris full English ya. Dan bahasa pengantar bahasa di kelas full English adalah full English. Karena ada beberapa dosen juga ngajar di kelas bahasa Inggris, tapi tidak full English. Nah, kami tidak menyalahkan Bapak Ibu, karena terus terang aja kami belum mampu untuk menggaji lebih tinggi daripada kalau Bapak Ibu ngajar di kelas yang tidak berbahasa Inggris. Jadi selama ini memang kami honornya untuk kelas bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama aja. Sehingga kita terlalu keras ke dosen nggak bisa juga, karena honor ngajar bahasa Indonesia. Ya. Dan belum membuat RPS bahasa Inggris. Ini juga sampai sekarang belum jalan. Saya mohon juga ke Prodi nanti coba RPS untuk kelas bahasa Inggris di bahasa Inggris kan ya. Kita tolong sama ke koordinatornya. Atau kalau perlu nanti Prodi usulkan juga apakah ada tambahan biaya atau enggak untuk menginggriskan RPS yang untuk kelas-kelas yang bahasa Inggris itu. Model RPS disampaikan pelambat hari Rabu depan ini sudah dihubungkan tadi, ini saya salah informasi ya. Jadi RPS itu dikumpulkan untuk yang mahasiswa yang lama angkatan 2000 mata kuliah yang semester 3 ya, ketiga itu mungkin pelambat minggu pertama September. Kalau mahasiswa yang semester 1 yang baru itu bisa seminggunya lagi, kan baru tahun kedua masuknya, minggu ketiga masuknya. Nah, harapan semester ganjil 2021 ini ke depan lah, pertama wajib memasukkan jurnal penelitian dan pengabdian dosen dalam RPS. Nah, ini penting ya. Nah, terus terang aja, Prodi itu nggak punya data penelitian dosen-dosen. Jadi Prodi susah juga melakukan monitoring mana jurnal harus dimasukkan ke RPS. Jadi Bapak Ibu nanti tolong kalau mesti data ini minta datanya ke P3M. P3M itu nggak pernah ngasih laporan secara struktural secara struktur ke Prodi. Jadi minta tolong ke P3M minta datanya. Selama ini ke Prodi nggak punya data itu. Jadi coba lihat ada nggak dosen tetap kita mempunyai tulisan di jurnal penelitian. Nah kalau relevan dengan topik yang mata kuliah Ibu tolong dimasukkan karena ini nilainya ada di kertasi. Berdiri di kertasi. Jadi minta tolong sama dosen koordinator supaya minta data ke P3M. Terus ujian UTS US baik pada kelas bilingual maupun pada kelas bahasa Inggris penuh adalah sama dengan mata kuliah sama. Kalau dibedakan dulu pernah terjadi mata kuliah sama di kelas bahasa Inggris beda, di kelas bahasa Indonesia beda. Harusnya sama, hanya bahasa yang beda.
Dan perkuliahan UTS, UAS, bimbingan skripsi, ujian, sempro, ujian skripsi full online sampai dengan 31 Desember 2020. Ini saya ulang lagi untuk mengingatkan kembali. Rapat koordinasi mata kuliah ditingkatkan dan berikan hasil laporan rapat dan berita acara rapat ke prodi masing-masing. Laporan kuliah online tepat waktu. Jadi mohon juga Bapak Ibu jangan sampai lupa laporan kuliah online-nya karena kita dimonitor oleh LDikti ya untuk menyampaikan laporan kuliah online itu. Jadi berita acara rapat dosen koordinator harus disampaikan kepada prodi sebagai dasar pelaksanaan fungsi dosen koordinator dan dasar pembiayaan oleh dosen koordinator. Nah ini akademik mungkin nanti disampaikan juga oleh Pak Prodi ya. Jadi intinya tanggal 18 Agustus ini mahasiswa sudah mulai registrasi. Jadi mungkin ada mahasiswa sudah menghubungi Bapak Ibu karena tanggal 18 Agustus sudah mulai registrasi prinsip KRS. Jadi mohon dilayani ya karena kita itu belum tatap muka, mungkin melalui WA dilayani. Kalau enggak Bapak Ibu dikumpulkan, dibikin grup WA, nanti dikumpulkan 1 kali pertemuan di Vicon bisa juga atau 2 kali pertemuan di Vicon ya. Dan nanti rapat pertemuan dosen tanggal 7 Agustus Bapak Ibu hari Kamis depan ya jam 10 ya Vicon. Saya nggak tahu gimana kalau rapat koordinasi itu nanti Bapak Ibu yang atur sendiri jadwal dengan dosen-dosen pengampu ya. Kemudian ujian tengah semester itu nanti di tanggal 19 Oktober sampai dengan 6 November. Ujian akhirnya ujian tengah semester itu masa baru lama. Jadi masa lama itu masuk tanggal 1 September, masa baru masuk tanggal 14 September. Ya, makanya ujiannya berbeda, tapi selesai sama gitu ya. Kemudian ujian akhir nanti 4 sampai 15 Januari untuk masa lama, masa baru 11 sampai 15 Januari. Jadi sama akhirnya. Berapa sama magang. Ya. Demikian dapat kami sampaikan. Nanti Dr. Dosen Koordinator Mata Kuliah nanti disampaikan oleh masing-masing prodi. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sparta atas arahannya. Untuk selanjutnya, barangkali ada Bapak Ibu Kaprodi yang ingin menyampaikan informasi tambahan. Kami persilakan, namun mengingat terbatasnya waktu, sediakan waktu 5 menit masing-masing Pak Prodi. Kami persilakan. Kami mulai Ibu Wiwi, kami persilakan. Ibu Wiwi masih di mute mungkin ya Bu ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puspita. Dan kepada yang terhormat Ibu Titu, Bapak Sparta, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, saya akan menyampaikan saja untuk share daftar daripada dosen koordinator untuk tahun ajaran 2020-2021. Ya, saya share sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah nampak? Ibu Ita, sudah terlihat Bu Ita? Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk dosen akuntansi, ini adalah daftar dosen koordinator mata kuliah program studi akuntansi untuk tahun akademik 2020-2021. Untuk pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan akuntansi biaya serta akuntansi manajemen, ini dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS, yang akan menjadi dosen koordinator ditunjuk adalah Ibu Nova Novita, SE, MS, AK. Dan kemudian untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, manajemen risiko perbankan dan akuntansi perbankan, nanti akan yang menjadi koordinator adalah Bapak Dr. Sparta SE, ME, Akuntan CA, dan bobot SKS-nya juga masing-masing adalah 3 SKS.
Kemudian untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 2, teori akuntansi, metodologi penelitian akuntansi, ini akan menjadi koordinator adalah Ibu Dr. Ira Geraldina, SE Akuntan MS Akta CA, dengan bobot SKS juga masing-masing adalah 3 SKS. Kemudian untuk mata kuliah pengauditan 1, dengan bobot 3 SKS, pengauditan 2 dengan bobot 3 SKS, etika profesi akuntan dan good corporate governance ini adalah 2 SKS, dan audit internal bank juga dengan bobot 2 SKS, yang menjadi koordinator adalah Ibu Dr. Wiwi Idawati. Kemudian untuk mata kuliah seminar akuntansi dan analisis laporan keuangan, dengan bobot SKS adalah masing-masing 3 SKS. Nanti untuk dosen koordinatornya akan dipegang oleh Ibu Etika Karyani, Ibu Dr. Etika Karyani, SE Akuntan MSM. Kemudian untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1, Sistem Informasi Akuntansi 2, Sistem Informasi Akuntansi Bank, ini dengan bobot SKS masing-masing 2 SKS, mohon maaf Pak Bani, ini adalah 2 SKS, akan diampu oleh koordinatornya oleh Bapak Bani Saat SE Akuntan MSI CA. Dan untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, ini akan diampu oleh Bapak Taufik Hidayat SE Akuntan MBank Fins, ya, untuk koordinatornya. Serta untuk mata kuliah perpajakan, manajemen perpajakan, ini yang akan menjadi koordinator adalah Ibu Fidiana Rizal Putri, SE MSI. Kemudian untuk akuntansi sektor publik adalah Pak Didik Saleh Sadikin, SE MSI. Nah, untuk koordinator mata kuliah, saya harapkan tadi tugas dan tanggung jawabnya sudah disampaikan dari Bapak Sparta, semoga ini dijalankan. Dan yang menjadi urgensi adalah laporan rencana pembelajaran semesteran yang harus dibuat terlebih dahulu, yaitu yang untuk semester ganjil 2020-2021 itu harus segera dikumpulkan, yaitu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pelatihan kita tadi siang oleh Ibu Ila Saila. Nah, kemudian untuk koordinator penasehat akademik, daftar penasehat akademik program studi akuntansi, ini saya buatkan resume saja yang masih aktif menjadi penasehat akademik. Ini adalah Bapak Dr. Sparta, jumlah mahasiswa yang menjadikan PA-nya adalah 35 orang mahasiswa. Ini ada angkatan 2013 sampai dengan 2019. Kemudian untuk Ibu Wiwi Idawati jumlahnya adalah 31 orang. Ini juga untuk angkatan 2017 dan sampai dengan 2018. Ibu Ira Geraldina, ini ada 50 orang mahasiswa dari angkatan 2016 sampai dengan 2018. Kemudian Ibu Etika Karyani berjumlah 40 orang mahasiswa angkatan 2018. Ibu Wil Andila Darniati, SE MAK, ini sejumlah 28 orang, yaitu angkatan 2017 sampai dengan 2019. Bapak Bani Saat, SE Akuntan MSI CA, ini 35 orang mahasiswa dari angkatan 2014 sampai dengan 2019. Ibu Nova Novita, ini berjumlah 31 orang dari angkatan 2012 sampai dengan 2018. Ibu Fidiana Rizal Putri, ini dengan PA-nya ada sebanyak 27 orang mahasiswa, yaitu angkatan 2015 sampai dengan 2019. Dan Bapak Didik Saleh Sadikin, ini berjumlah 30 orang mahasiswa yang menjadi PA-nya, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan Bapak Komar Daria, yaitu masih ada ya Bapak Komar, sebanyak 10 orang mahasiswa dari angkatan 2014 dan 2017. Kemudian ada Ibu Asri Nurrahmi, ini sejumlah 22 orang mahasiswa dari angkatan 2014 dan 2018. Tadi juga untuk tugas dan tanggung jawab penasehat akademik sudah disampaikan dengan lengkap oleh Bapak Sparta, dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk menyiapkan waktu luangnya untuk memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya, dan terutama bagi angkatan yang 2013 sampai dengan 2016, ini adalah saat-saatnya mereka melaksanakan sekembang tersebut. Itu saja sih Bapak Ibu dari Prodi Akuntansi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, langsung kami persilahkan kepada Bapak Erik dari Prodi Manajemen. Waktu dan ruang. Terima kasih Bu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, izinkan saya mempresentasikan sedikit ya mengenai dosen koordinator maupun dosen PA. Bu Wiwi, persilakan Bu. Di web dulu. Iya, iya. Saya ini. Erik ya, silakan Pak. Ya, makasih. Tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Sparta. Mungkin saya langsung ke bagian-bagian yang inti-inti saja. Jadi di sini kita membahas ada dua, pembimbing akademik dan juga dosen koordinator. Yang pertama mengenai pembimbing akademik, kita sudah mendapatkan SK Ketua Pengangkatan untuk dosen pembimbing akademik yang tahun sebelumnya. Tetapi nanti untuk tahun 2020 ini kita nanti ada perubahan. Perubahannya itu ada dua. Yang pertama ada 3 dosen yang sudah pensiun. Itu mahasiswanya itu akan dipindahkan ke dosen-dosen yang lain. Yang kedua juga kita sudah menginventarisasi mahasiswa-mahasiswa yang tidak lanjut studi di IBS. Itu juga nanti akan ada pengurangan jumlah mahasiswa dan juga mungkin dari sisi yang lain kita akan ada penambahan untuk dosen-dosen yang tadi sudah pensiun. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa tanggal 18 sampai tanggal 31 Agustus ini ada konsultasi pengisian KRS. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 September itu ada proses data tambah. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Pak Sparta bahwa kurikulum yang digunakan pada semester gasal ini ada 3, yaitu kurikulum 2017, 2018, sama 2020. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Pak Sparta tanggal-tanggal yang tadi, saya skip saja. Kemudian ini ada penawaran mata kuliah. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini, terutama untuk prodi manajemen dari Ibu Meta. Saya skip dulu. Jadi di sini kita ada semester 1 ini kurikulum 2020, semester 3 ini kurikulum 2018, semester 5 ini kurikulum 2017, dan semester 7 ini kurikulum 2017. Kemudian yang kedua, untuk dosen koordinator, di sini ada 18 di prodi manajemen. Nanti akan ada SK yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya bisa bacakan sedikit. Untuk Ahmad Setiawan Nuraya itu Perekonomian Indonesia, untuk Bapak Antio Pracoyo Otoritas Sistem Keuangan, untuk Bapak Bambang Budijana Ekonomi Islam, Matematika Bisnis dan Matematika Bisnis 2 SKS. Kemudian Pak Batra Maju Simatupang itu Keuangan Internasional, Pak Denny itu SIM, Pak Joko ada 2, Kewarganegaraan sama Pendidikan Pancasila, saya sendiri ada TPK, kemudian Pak Indra Darmawan itu Manajemen Perkreditan Perbankan, Ibu Isbandini itu TE Mikro, Ibu Marisa Haq itu Hukum Bisnis dan Perbankan Syariah, dan Hukum Bisnis dan Jasa Keuangan Perbankan dan IKNB. Kemudian itu ada perilaku konsumen, ya, itu banyak, ada yang di sini keuangan lanjutan dan manajemen operasional. Ibu Nuri Wulandari itu ada pemasaran jasa bank, Ibu Osi itu manajemen investasi dan manajemen keuangan, Bu Paulina ekonomi terapan dan PE Mikro, Ibu Santi manajemen SDM dan pengantar bisnis, Pak Wasi pengembangan organisasi, manajemen penggandaan SDM dan manajemen pelatihan dan pengembangan, dan Pak Woni manajemen pemasaran dan komunikasi pemasaran terpadu. Itu adalah dosen-dosen koordinator yang kita minta bantuannya untuk menjadi koordinasi di masing-masing mata kuliah pada semester gasal 2020-2021. Kemudian sebagai tambahan informasi, nanti minta tolong kepada dosen-dosen koordinator tadi untuk mengevaluasi LPS-nya masing-masing. Apakah ada penambahan materi ataupun ada pengurangan materi, kemudian apakah ada tambahan tugas dan seterusnya. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Sparta, perkuliahan semester gasal akan dilakukan secara online. Nah, yang menjadi concern kita adalah UTS dan UAS. Kemarin juga banyak masukan dari dosen-dosen mengenai bagaimana ujian, pelaksanaan ujian pada UTS dan UAS. Kami sebagai tambahan informasi, kami sudah membuat semacam tryout untuk UTS dan UAS ini pada semester pendek ini. Jadi yang pertama adalah tidak ada lagi tambahan waktu, tidak ada tambahan waktu ujian.
Jadi kalau memang ujian itu 2 jam, ya 2 jam. Jadi mahasiswa juga mesti tahu tanggung jawabnya bahwa sebelum 2 jam mahasiswa itu harus mengupload hasil ujiannya. Kemudian yang kedua, yang kita try out juga itu ada on cam. Jadi selama ujian, mahasiswa tersebut harus on cam kameranya. Itu 2 hal yang kita lakukan untuk try out ini. Jika ternyata nanti evaluasinya bagus, maka kita akan lanjutkan di UTS dan UAS di semester asal. Kemudian juga kami juga terbuka kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila ada masukan mengenai kegiatan evaluasi UTS dan UAS ini. Kemudian yang keempat itu mohon soal UTS dan UAS diserahkan tepat waktu. Kemudian yang kelima, di prodi manajemen itu ada kelas bahasa Inggris. Mohon nanti ada dosen koordinator yang juga membawai kelas bahasa Inggris itu menyerahkan soalnya juga dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian terkait ujian online, nah di sini juga kita menyerahkan kepada dosen koordinator untuk bagaimana metode ujiannya supaya meminimalkan kecurangan. Misalnya mungkin bisa beda-beda soal antara dosen, tapi sepengetahuan dosen koordinator tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas paparannya. Pak Bambang, berikutnya apakah ada yang ingin disampaikan? Waktu dan ruang kami persilakan. Ya, mungkin banyak daripada materinya sudah disampaikan oleh Pak Erik dan Ibu Wiwi ya. Tapi ya saya ingin meng-highlight ini adalah salah satunya terkait dengan nilai ujian mungkin ya, nilai ujian jangan sampai terlambat ini ya, karena kalau terlambat mungkin akan mengalami banyak hal, diantaranya adalah mahasiswa biasanya agak sedikit berisik ya, itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan dosen yang mengampu, ini juga perlu oleh koordinator dicermati, jangan sampai apa yang disampaikan keluar daripada rencana pembelajaran semesternya. Dan kita harapkan yang ketiga adalah dosen koordinator bisa menyampaikan RPS-nya. Kalau untuk RPS yang baru ya kita harapkan seperti tadi disampaikan adalah paling maksimal adalah 2 minggu setelah 2 minggu di bulan maksimal di bulan September ya. Jadi insya Allah itu bisa terlaksana. Dan satu lagi adalah terkait dengan penyerahan soal. Biasanya sudah mulai melupakan ini bahwasanya satu soal harus dalam berbahasa Inggris ya. Jadi ini biasanya yang kita sekarang mulai lupa. Nah, mungkin itu saja Ibu Ita. Untuk PA saya nggak ada tambahan mungkin terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Erik ataupun Bu Wiwi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, kami persilakan. Namun sekali lagi mengingat terbatasnya waktu, kami batasi 3 pertanyaan dan pertanyaan dalam bentuk singkat saja. Kami silakan, Bapak Ibu. Belum ada pertanyaan. Mbak Ita nanya. Oh ya, silakan Bu Rina. Ditujukan ke mana ini, Bu? Ditujukan ke Pak Erik. Monggo, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik kan ada beberapa mahasiswa manajemen itu yang di semester pendek udah ngambil kelas manajemen perkreditan. Padahal itu kalau nggak salah ditawarkan di semester 3. Nah, jadi kalau mereka udah ngambil dan lulus di semester pendeknya ini,
Jadi alternatifnya apa Pak? Biar mereka bisa 24 SKS. Oke, terima kasih Mbak Ina. Tadi juga ada juga beberapa mahasiswa yang bertanya mengenai hal tersebut, Mbak. Ini kami lagi konsultasikan dulu nih, Mbak. Saya sama Mbak Meta lagi menentukan mata kuliah apa yang nanti akan bisa diambil sama mahasiswa tersebut supaya bisa ngambil 24 SKS, Mbak. Nanti secepatnya kami akan memberitahukan hal tersebut, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oh, berarti di hold dulu aja ya Pak ya? Maksudnya nunggu sampai pengumuman dari Prodi ya? Iya, Mbak. Oh ya, oke Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Rina. Bapak Ibu yang lain? Bu Ita, boleh saya bertanya, menyampaikan pertanyaan dari dosen akuntansi, Bu? Baik, Bu, silakan Bu Wiwi. Mohon singkat saja. Terima kasih, Bu Ita. Pertanyaan untuk Pak Sparta, Pak. Jadi pertanyaan dosen akuntansi, mahasiswa PA-nya bertanya kepada dosen akuntansi untuk semester angkatan 2017, Pak. Apakah mereka bisa sekali magang sama skripsi? Magang dengan menyusun skripsi. Nah, terkait dengan jawabannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Wiwi ya. Dari pertanyaan Mbak Rina ya. Mbak Rina. Ya. Oke, ini banyak sekali mahasiswa menanya ke saya, juga ke Prodi nanya ke saya juga. Dan di awal selalu kita beritahu bahwasanya sesuai dengan juga kurikulum di kurikulum 2018 ya, di buku panduan akademik itu ada kalau untuk mahasiswa yang mau 3,5 tahun, nah itu bisa magang dengan skripsi itu bisa disatukan ya. Disatukan kan dia bisa dia konsultasi hari Sabtu, apalagi sekarang bisa konsultasi di hari kapan aja, misalnya habis maghrib ya dengan dosennya, terus cuma Sabtu terus jam istirahat, bisa aja tergantung dengan dosennya. Jadi terbuka peluang lah bagi mahasiswa untuk melakukan magang skripsi. Dan itu pernah terjadi mahasiswa seangkatan 2017 ya, 17 itu ada mahasiswa yang bimbingan sampai magang sampai skripsi dan 3,5 tahun lulus. Ada 2 orang waktu itu. 2 orang. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita malah membantu mahasiswa untuk segera cepat lulus ya. Jadi kami mohon bantuan juga kepada Bapak Ibu dosen ya. Kalau ada mahasiswa yang sambil magang, makanya kita harus ikut jadwal mahasiswa itu kapan dia bisa gitu ya. Dan samping sama kita juga gitu. Bisa jangan bentrok dengan lancar Bapak Ibu ya. Kalau misalnya hari Sabtu bimbingan bisa ya. Sabtu bisa melakukan bimbingan sama mahasiswanya ya. Itu aja, jadi pada prinsip bisa, nggak ada masalah sih. Ya, boleh Pak ya. Boleh. Walaupun bobot SKS-nya 18 SKS, boleh ya? Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Sparta. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Bagus. Kalau belum ini karena waktunya juga menjelang maghrib. Bagaimana Pak Sparta? Pak, kita tutup saja. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa sampai di sini kali ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai sini aja. Baik. Demikianlah acara rapat koordinasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan Ibu. Kebetulan tadi sudah izin lebih dulu karena ada rapat di ruang yang lain. Oh, ini ada Mbak Ira nih. Oh, gimana Mbak Ira? Ya. Di chat Monggo Mbak. Mbak Ira. Oh iya, baru masuk. Mohon maaf Bu Ira, ini pertanyaan dari Bu Ira, mengingat mahasiswa PA yang saya bimbing masih banyak, sekitar 50. Mohon agar dipertimbangkan untuk tidak menambahkannya sementara waktu. Yeah. Oh ya, terima kasih Bu Ira. Kemarin itu kita sudah mencoba supaya meratakan semua, nggak tahu sampai masih 50, mohon maaf sekali. Nanti mungkin di pertengahan September kita coba aduk lagi, dan kalau bisa kita kurangi Mbak Ira, jangan sampai 50 ya. Jadi kalau seandainya kita kurangi mahasiswa lama, bisa nggak Mbak Ira? Bisa kita kurangi mahasiswa lama, kebanyakan Mbak Ira itu 50 orang. Jadi sebagian mahasiswa lama kita
pindahkan ke dosen lain. Bisa nggak Mbak Ira? Boleh Pak, saya ikut aja. Oke. Kemarin kita khawatir kalau masuk lama kita pindah, takutnya sudah akrab sama Mbak Ira. Jadi mungkin yang masih baru kali Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Yang masih baru. Ya, kan yang masih yang udah lama udah mau pada lulus kan. Oke, Bu Iwi, catat Bu Iwi, Mbak Ira nanti tolong dikurangi Bu Iwi. Angkatan yang baru ya, seperti 2019, 2018 ya Pak? Iya. Ya, terima kasih Bu Ira. Terima kasih Pak. Iya, sesama Bu Ira. Ya. Terima kasih Bu Puspita. Baik, terima kasih Bu Ira. Ya. Demikianlah acara rapat koordinasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dosen yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Demikian acara ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, Pak Eri, kepada Kaprodi, dosen-dosen IBS ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Bu Asri. Pak Didik, makasih banyak. Ya. Bu Nurmida, Pak Rofi. Terima kasih Pak Sparta, Pak Eri. Pak Vidi, Mas Denny, Pak Wil, Mas Bani, Mbak Ira, Mbak Usi, terima kasih banyak. Udah lama nggak ketemu nih tuh. Ingin ketemu bareng-bareng nih. Oke. Terima kasih Pak Prodi, sama-sama. Ya, Bapak Ibu izin. Terima kasih banyak Mbak Ana. Selamat berlibur long weekend. Sampai ketemu hari Senin. Tapi hati-hati loh, COVID masih Muharram berbahaya. ya besok. Hati-hati, COVID Muharram. masih berbahaya. Ini liburannya di rumah aja. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, izin lab ya. Oke, izin lab. Assalamualaikum. Ya.